wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad. Di samping saya sudah ada Mas Ahmad Baikuni. Beliau adalah editor senior di Mizan. Beliau juga yang mengedit buku ini, Sirah Muhammad, karya Muhammad Hussein Haikal. Saya langsung bertanya kepada Mas Bek. Begitu saya biasa memanggil beliau, panggilan akrabnya Mas Bek. Nabi Muhammad itu sudah lama meninggal, sudah lama wafat, sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kisah hidupnya atau biografinya masih terus dibaca oleh umat Islam sedunia. Kira-kira apa yang membuat sosok Nabi Muhammad itu menjadi begitu istimewa? Ya, terima kasih Mas Fandi untuk pertanyaannya. Nabi Muhammad ini orang yang disebut sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah manusia ya, sekurang-kurangnya oleh Michael Hart ya. Itu bahkan dari pandangan seorang yang bukan Islam ya. Kalau dari pandangan seorang Muslim, jelas beliau bukan sekedar seorang manusia, tapi seorang nabi. Seorang nabi ini dipandang sebagai teladan hidup yang akan ditiru dari berbagai aspek kehidupannya. Bahkan sampai detail yang paling terkecil, misalnya cara makan, cara tidur, dan sebagainya. Nah, karena pengaruh nabi ini begitu mendalam sampai ke sisi terdalam manusia, maka pengaruhnya itu memang betul-betul luar biasa ya. Jadi dia bukan sekadar manusia yang dibaca biografinya, tapi juga sekaligus dihayati pesan-pesannya, bahkan bisa menimbulkan atau menginspirasi banyak sekali karya-karya seni ya, misalnya puisi ya, kemudian ada berbagai macam kasidah, dan segala macam ya, yang semuanya itu menunjukkan penghormatan, respect terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi karena peran beliau ini sebagai teladan, bahkan sebagai pembentuk risalah dan syariat dalam Islam, maka pengaruh itu akan abadi ya. Bahkan bagi kaum non-muslim ya, Nabi ini sosok yang pengaruhnya luar biasa. Kalau dilihat dari skala global ya, misalnya kita tahu umat Islam sekarang itu jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar ya, kurang lebih ya. Artinya seorang sosok manusia yang bisa mengaruhi miliaran manusia ya, dengan intensitas yang sangat tinggi ya. Itu saya kira satu intensitas yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa ya. Kemudian karena beliau ini memberikan inspirasi yang luar biasa bagi muslim, apa saja yang menjadi ucapan, tindakan, sikap beliau ini akan terus direplikasi, diduplikasi, diulang-ulang ya, sampai seorang muslim itu bisa mendefinisikan diri sebagai pengikut atau replikasi dari akhlak Nabi gitu. Jadi kalau ada dikatakan bahwa kita itu harus mencontoh Nabi, maka mencontohnya itu pada sisi yang paling terdalam, paling tinggi, yang paling indah, yang mungkin bisa dicapai gitu ya. Jadi kalau buat muslim itu memang Nabi itu satu sosok sempurna yang merupakan manifestasi yang menyeluruh dari sifat-sifat Allah SWT sendiri. Karena itu memang biografi Nabi atau sirah Nabi ini satu bacaan yang akan terus dibaca sepanjang zamannya. Bahkan menginspirasi karya-karya lain yang merupakan ekspresi dari penghormatan dan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya. Nah, jika Nabi pengaruhnya begitu besar sampai ke seluruh dunia, dia menjangkau berbagai bangsa, berbagai ras, berbagai suku, dan juga biografinya dibaca oleh orang-orang dengan berbagai macam bahasa. Tapi Nabi sendiri itu kan lahirnya di Arab, itu kan bangsa yang spesifik, lahir di Arab, di tanah Arab. Kira-kira apa makna di balik itu semua? Kenapa harus di Arab? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang ada hubungan yang sangat erat antara Arab dan Islam. Tetapi harus dikatakan sejak awal bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Dan Arab tidak identik dengan Islam.
Tetapi Arab memiliki satu signifikansi atau makna yang sangat besar terhadap Islam tentu saja ya. Karena bagaimanapun Nabi itu adalah seorang manusia yang turun bukan di suatu ruang vakum atau ruang kosong, tapi adalah di satu ruang budaya. Dalam hal ini budaya dan bahasa Arab. Tentu kalau kita lihat secara teologis, itu adalah keputusan prerogatif dari Allah SWT ya. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran juga bahwa Allah akan menurunkan risalahnya dimanapun yang dia kehendaki. Ya. Tetapi kalau dari segi aspek antropologis, orang-orang kajian kita sebagai seorang manusia biasa ya, kita bisa melihat beberapa faktor di situ ya. Pertama dari segi bahwa sejak lama sekali ya, Makkah itu menjadi pusat ritual, pusat ibadah orang-orang dari seluruh semenanjung Arab. Itu bahkan sebelum Islam lahir ya. Dan ini terkait dengan satu silsilah kenabian Nabi Ibrahim. Jadi hubungannya sangat erat sekali. Betapapun Mekah pada saat itu, pada saat Nabi lahir itu, Ka'bah itu dikelilingi juga oleh patung-patung, berhala-berhala, tetapi mereka tetap mengakui kesucian dan kesakralan Ka'bah itu. Itu yang menarik, ya. Jadi di situ memang sebuah tempat yang sakral, tempatnya sendiri sudah sempat sakral, ya. Kedua, kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, bahasa Arab merupakan salah satu faktor yang barangkali paling istimewa dari segi aspek kearaban ini ya, karena bahasa Arab dipandang sebagai bahasa yang sangat kaya, sangat estetik ya, kaya dengan makna, bahkan konon jumlah kosakata itu sampai puluhan juta. Pak Kuras menyebut 25 juta kosakata ya. Besar Quraisy Besar Quraisy. Belum lagi kalau dari segi kemampuan dia melakukan transformasi atau derivasi ya, tasrif itu Arab itu sangat kaya sekali. Satu benda dalam bahasa Arab bisa diwakili oleh banyak sekali kata, misalnya kata-kata unta, singa, ya itu bisa disebutkan dalam banyak sekali kata. Begitupun satu kata bisa memiliki banyak makna. Ya, jadi karena bahasa Arab begitu eloquent, begitu fasih untuk mengekspresikan dan menampung ya kekayaan rohani, kekayaan intelektual, kekayaan perasaan manusia, maka bahasa Arab itu menjadi medium untuk penyampaian pesan ilahi kepada manusia. Jadi karena itu bahasa Arab menjadi medium bagi ekspresi puncak ya, puncak-puncak ajaran di dalam Islam ya. Dan karena itu pada level tertentu ya, bahasa Arab itu tentu bisa diterjemahkan ke bahasa lain tentu saja, karena bagaimana kita punya pengalaman bersama sebagai manusia ya, punya perasaan yang kurang lebih sama, pikiran yang bersama, jadi tetap dia translatable, bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Tapi pada tingkat tertentu dia untranslatable, tidak bisa diterjemahkan secara tepat, secara akurat, secara dengan nuansa yang persis sama ya. Bahasa bagaimana memiliki atmosfer, sisi-sisi emosi, sisi-sisi dalam yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh orang di luar pengguna bahasa itu ya. Karena itu mempelajari bahasa Arab merupakan bagian penting kalau kita hendak mempelajari agama Islam secara sangat mendalam ya. Tentu ini merupakan satu keistimewaan bahasa Arab ya. Kemudian dari segi geografis ya. Dari segi geografis ya, Arab itu terletak kurang lebih di tengah-tengah. Ya, pada waktu itu diapit oleh dua imperium besar ya, Persia dan Romawi, dan keduanya merupakan peradaban yang bisa dikatakan kuno ya, dalam arti sudah memiliki struktur yang kompleks dengan kekuasaan yang terpusat. Nah, ini berbeda dengan keadaan Arab. Arab itu relatif tidak punya kekuasaan terpusat, tidak punya kerajaan atau kekaisaran, sehingga masing-masing itu merupakan satuan-satuan kecil dari suku-suku, dan masih berlaku semacam tribalisme ya, tribalisme sistem kesukuan yang di sana hukum-hukum sosial itu sangat longgar karena tidak ada kekuasaan yang terpusat ya. Dan karena itu kebudayaan pun masih relatif bisa dikatakan mudah ya, relatif mudah dibentuk karena masih belum sekompleks Romawi dan Persia sudah begitu matang ya.
Nah ini dalam budaya yang masih muda dan mudah dibentuk ini, Islam akan lebih mudah mewarnai dan membentuk karakternya ya. Kita ibaratkan kalau kita ingin membentuk misalnya tembikar ya, tanah liat masih lembut itu kan lebih mudah dibentuk menjadi bentuk apapun. Tapi kalau dia sudah merupakan semacam semen yang keras, kita ingin membentuk apa saja sulit ya, karena dia sudah merupakan satu bentuk yang solid ya. Itu saya kira beberapa aspek yang membuat Arab itu menjadi satu tempat yang kondusif bagi penyebar luasan Islam, karena tadi faktor yang geografis tadi ya, letak di tengah ini akan memudahkan penyebaran ke segala penjuru utara, selatan, timur, barat ya. Kemudian aspek lainnya adalah bahwa Islam itu bagaimana terkait dengan silsilah kenabian Nabi Ibrahim yang merupakan nabi yang diakui oleh 3 agama besar ya, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kelahiran Islam di Arab itu tepat di warisan dari Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah itu sendiri. Jadi ini memiliki satu ikatan genealogis, satu ikatan kesejaraan yang sangat kuat sekali. Akan berbeda seandainya misalnya kita berandai secara perhitungan manusiawi ya. Misalnya Islam itu muncul di Jawa atau di Nusantara. Tentu dia tidak akan memiliki ikatan genealogis langsung dengan Nabi Ibrahim. Ya. Karena Ibrahim itu diakui sebagai bapak para nabi ya. Jadi itu saya kira penting sekali. Dan ini juga kalau menurut aku sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim berdoa supaya keturunannya menjadi para imam bagi umat manusia. Dan keturunannya ada yang diangkat menjadi rasul bagi umat manusia. Jadi memang kalau dari segi teologis juga ini nyambung dengan tadi ya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa supaya dari keturunannya muncul seorang rasul ya, yang akan memimpin umat, dan juga dari sisi kajian-kajian antropologis tadi. Saya kira itu sebagian yang bisa kita hikmati dari turunnya Nabi di tanah Arab. Saya kira. Dan silsilah Nabi sendiri juga bisa dilacak ya Mas, sampai ke Nabi Ibrahim. Iya betul. Ya di dalam sirah kan dijelaskan bahwa ayah Nabi Muhammad tuh meninggal sejak sebelum beliau sendiri lahir. Iya. Kemudian setelahnya ibu Nabi Muhammad sendiri juga tidak mengasuhnya, langsung diserahkan ke suku lain untuk disusui dan baru diambil kemudian setelah besar. Kira-kira apa yang melandasi munculnya tradisi seperti itu di Arab pada waktu itu? Memang ini sudah merupakan satu tradisi di sana ya, bahwa dari kalangan bangsawan atau pemuka Arab itu biasanya menyusukan bayinya kepada orang-orang pedesaan, terutama dari Bani Sa'ad. Makanya Halimatus Sa'diyah itu kan, dari Halimah. Oh, berarti hanya kalangan bangsawan saja? Iya, kalangan bangsawan. Dan terutama yang biasanya sebagai penyusup berasal dari Bani Sa'ad tadi. Bani Sa'diyah, makanya disebutnya Halimatus Sa'diyah karena dari suku Sa'dna dia, Sa'ad. Jadi kalau kita lihat tradisi itu memang sudah lama di sana gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat hikmahnya kenapa demikian ya, kalau dilihat dari segi katakanlah segi fisik ya, mungkin dari segi fisik ya, memang diketahui Ibunda Aminah itu katakanlah tidak memiliki produksi ASI yang cukup ya. Makanya tidak lama setelah Nabi lahir itu, Nabi itu pernah disusui oleh Suwaibah ya. Suwaibah adalah hamba saya dari Abu Lahab ya. Kemudian Abu Lahab dan istrinya akhirnya melarang Suwaibah menyusui, dan kemudian ketika pada satu periode dalam satu masa itu ada serombongan dari wanita-wanita dari Bani Sa'ad tadi yang memang menawarkan jasanya untuk menyusui kepada bayi-bayi di kalangan Quraisy ya. Dan waktu itu Nabi Muhammad termasuk bukan bayi yang menjadi preferensi bagi para ibu-ibu penyusui ini. Kenapa? Karena beliau ini seorang yatim. Dan mereka sudah punya semacam opini atau prasangka bahwa seorang bayi yang tidak memiliki ayah ini tidak akan mampu memberi bayaran yang cukup. Dan pada mulanya juga memang Halimah juga tidak hendak memilih Nabi Muhammad itu sebagai bayi yang hendak disusui. Cuma karena tidak ada bayi lain yang bisa dia bawa pulang, dan dia tidak ingin pulang ke desanya dalam kondisi tangan kosong,
Maka akhirnya dia pun menerima bayi Muhammad ini sebagai sesuanya, meskipun tadi dengan pilihan barangkali itu pilihan terakhir ya. Tetapi kalau menurut kita baca dalam cerita itu langsung begitu bila memutuskan untuk mengambil Nabi sebagai bayi Son itu segera terjadi keajaiban. Ya. Jadi keledainya yang tadinya itu lemah dan kurus, tiba-tiba segar full energi untuk bisa mengantarkan beliau dan Halimah itu ke desa Sa'ad ini. Dan akhirnya mereka sampai di sana dan kita selanjutnya adalah keajaiban dalam kehidupan Halimah. Misalnya ternak-ternaknya menjadi gemuk, yang produksi susu, apa saja disentuh menjadi barokah. Dan itu juga keyakinan yang sangat penting dalam kehidupan Muslim ya, bahwa Nabi itu yang disentuh apapun menjadi barokah, menimbulkan rasa senang ya, menemukan rasa cinta bagi siapapun yang pernah disentuh oleh beliau. Bahkan itu sebetulnya diakui oleh orang-orang yang musuh beliau. Unik sekali. Kita lihat misalnya menjelang hijrah beliau. Menjelang hijrah itu salah satu tugas yang beliau tunaikan sebenarnya adalah apa? Mengembalikan barang-barang titipan dari orang-orang yang mengusir beliau. Itu artinya apa? Mereka begitu trust, begitu percaya pada Nabi, bahwa Nabi itu layak dipercaya. Bahkan sekalipun mereka itu memusuhi ajaran-ajarannya, tapi secara batinnya, secara akhlak mereka mengakui keunggulan akhlak Nabi yang luar biasa. Jadi itu seandainya di kalangan penentangnya pun dia diakui begitu mulia akhlaknya, apalagi bagi orang-orang yang bersaingnya seperti kita orang Muslim ya. Tentu kita akan menaruh kepercayaan dan rasa cinta yang lebih lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian. Ya, jadi begitu banyak keistimewaan Nabi Muhammad sebagaimana disampaikan oleh Mas Bek tadi. Bahkan itu diakui bukan hanya oleh kawan-kawan terdekat, tapi dari musuhnya pun juga begitu. Demikian kita tutup dulu episode kali ini. Diskusi singkat yang menyenangkan. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya masih bersama Mas Ahmad Baikuni dan saya Panji Haryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.